Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 5.675. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBNI cukup bagus ya, karena di hari Jumat dia membuat candle doji dan tutupnya di atas resisten EMA 200 dan juga BBNI ini sudah terkonfirmasi breakout dari pola Bollinger Wedge-nya. Jadi kalaupun koreksi, kemungkinan BBNI cuman sampai 5.550 menguji supportnya ini aja ya. Malah target saya minggu ini BBNI bisa menguji resisten dinamik EMA 60 di 5.700 sampai 5.880 ya. Dia akan menguji ke area resistennya ini. Ini target selanjutnya BBNI di 5.900 sampai 5.800. Jadi ke sana arahnya, dan kemungkinan juga BBNI di bulan Juni akan bergerak sideways. Sisa 2 minggu lagi ya, di range harga supportnya 5.550, resistennya 5.900. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih potensi sekitar 4%, tapi kalau dari bawah ya sekitar 6%, ya cukup ideal. Memang seperti itu pergerakan range sideways-nya, memang agak sempit ya. Kalau saham-saham Big Bank ya di sekitaran 4-6% biasanya range sideways-nya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harganya sudah harga lumayan tinggi, cut loss-nya cukup dalam ya. Bisa cut loss di 5.485 dan target profit ya tetap sama di 5.900. Risk reward-nya sama 1:1. Kalau tertarik boleh. Kalaupun mau disimpan jangka menengah atau sampai akhir tahun, harga sekarang juga BBNI ya cukup ideal. Walaupun profitnya sudah ya kemungkinan terbatas ya, bisa aja di sekitaran, kalau dia 6.700 itu potensi profitnya sekitar 17%. Ya cukup ideal lah kalau untuk disimpan akhir tahunnya. Kan sisa 6 bulan nih, jadi 6 bulan dapat 17% di saham, apalagi Big Bank, itu cukup bagus menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau mau nawar ya tunggu dia koreksi dulu ke area 5.500 ya boleh juga beli. Tapi harga sekarang itu cukup ideal kalau mau ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Jarak garis biru dan merah juga cukup lebar. Bar chart di atasnya juga masih terbentuk dan stabil. Tingginya volume memang biasa aja ya, tapi potensinya hari Senin rebound. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,2% ke harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI diakumulasi. Yang akumulasi AK, BK, CS, CE, DX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga cukup bagus. BMRI juga bisa dikatakan terkonfirmasi breakout dari resistennya 6.125. Dan BMRI tidak ada gap yang mendekati. Gap di 6.000 juga udah ditutup. Emang ada gap kecil ya di 5.600, tapi kemungkinan besar itu akan ditinggal. Dan juga BMRI kalaupun turun ya maksimal penurunannya sampai 6.125, terus dia akan memantul lagi ke atas. Jadi seperti itu. Kalaupun mau disimpan untuk mid term 3-6 bulan, ini masih menarik. Harganya ya cukup lumayan ideal. Kalau tertarik ya boleh. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang kerja nggak bisa lihat market setiap hari, cuman bisa beli dan simpan, ya BMRI ini cocok.
Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Target saya masih sama. BMRI akhir tahun 7.400 menguji resistennya yang terbentuk di Januari 2021. Kalau ditarik upside dari harga sekarang sekitar 18% sangat bisa menurut saya. Dan kalaupun yang mau trading ya, untuk trading ya cut loss saja kalau BMRI ini turun dari 6.000. Bisa cut loss di 5.950, sekitar kerugian di 4,68%. Dan target profit terdekat ini gapnya ini aja ya di bawah gap ini aja ya, di 6.500 sampai 6.600 yang menutup gap, jadi sekitar 5%. Cut lossnya tadi sekitar 4%. Risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik boleh. Kalaupun yang nggak mau cut loss ya ini cocok nih BMRI ya. Harganya juga masih lumayan murah, tapi nggak murah-murah banget ya, cuman sudah mendekati fair price-nya, tapi biasanya akan dihargai lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi sekarang karena BMRI di bawah harga wajarnya ya, itu namanya potensi akan memberikan profit yang cukup besar ya. Seperti saya bilang tadi, ke 7.400 saja bisa 18%. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 4.280. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI kalau dengan kondisi seperti ini, bisa aja BBRI menutup gap karena gapnya itu ada di area konsolidasinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau nawar ya tunggu aja, kalau BBRI koreksi menutup gap ya bisa spekulasi buy. Cut lossnya kalau jebol 4.120 bagi yang mau trading. Tapi kalau mau yang disimpan jangka menengah mid term 3-6 bulan, sekarang harganya ya lumayan murah, cuman sudah nggak murah-murah banget seperti waktu di 3.800. Tapi peluangnya masih bagus untuk BBRI. Target saya juga BBRI akhir tahun 5.000 akan diuji. Kalau ditarik upside dari harga sekarang masih bisa potensi 16% ya. Kesana ada prosesnya. Nah ini cocok bagi yang kerja nggak mau memantau market tiap hari ya, ini aja. Atau mau nyicil setiap bulan tabung juga boleh. Tapi kalau nabung setiap bulan kan harganya ya yang pastinya naik turun ya, nggak bisa maksimal lah, cuman resikonya lebih aman ya. Tapi kalau yang mau lansam di harga sekarang resikonya lebih besar tapi profitnya juga lebih besar ya. Jadi seperti itu, hitung aja sendiri dengan profil resiko masing-masing, siap nggak dengan resiko. Karena namanya trading atau namanya investasi itu harus yang diukur itu resiko dulu. Kalau udah siap dengan resikonya udah beli aja. Jadi seperti itu untuk BBRI. BBRI koreksi hari Jumat dengan volume kecil. Kalau dilihat indikator masih mengarah ke atas, bar chart di atas nol masih terbentuk. Bisa aja rebound hari Senin, tapi dia akan uji 4.400. Kalau gagal breakout atau false breakout, potensi BBRI akan menutup gapnya di 4.210. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari Jumat malah terkoreksi cukup dalam 2,26% ke harga 32.350. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell, jangan kemungkinan ini juga profit taking. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA memang lagi didistribusi oleh broker asing KZ, RX, CG, DX, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan BBCA ini false lagi breakout ya. Dia sempat breakout kemudian gagal. Jadi hari Senin lihat nih, kalau dia mampu breakout ya bagus, tapi kalau dia melanjutkan penurunan apalagi tutup di bawah 31.900, potensi besar BBCA ke 31.100 lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya, mending wait and see aja dulu. Lihat pergerakan BBCA di hari Senin dan Selasa, kemana arahnya. Kalau dia mampu breakout, coba beli di atas. Tapi kalau dia koreksi, melanjutkan penurunan ya jaga di area bawah, buy on support atau buy on weakness. Bisa seperti itu. Untuk BBCA, harga sekarang ya masih potensi ya. Targetnya tetap sama 36.500 bisa diuji.
harga dari sekarang upside-nya sekitar 10% mungkin ya, lagi tipis memang udah ya sekitar lumayan lah di 13%. Masih cukup ideal. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,62% ke harga 1.600. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN cukup bagus. Kemungkinan juga minggu ini akan rebound terdekat uji 1650 dan dynamic resisten di 1660. Jadi untuk BBTN akan rebound minggu ini. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Jadi tetap yang mau coba trading ya, cut loss saja kalau BBTN ini jebol dari 1580. Nih Bapak Ibu bisa cut loss ya, sekalian dalam aja nih ya, di sekitaran 1520 atau 1530, dan target profitnya tipis saja nih ya, di sekitaran 1660, itu sekitar 4,36%. Tapi seharusnya kalau BBTN bisa tutup di atas 1650, peluangnya bahkan bisa melanjutkan kenaikan ke 1720. Jadi potensi profitnya 7%, risk rewardnya masuk kalau seperti ini ya. Kalau ke 1650 ya nggak masuk. Ya 1:1 lah. Kalau ke 1650 target profitnya sekitar 3,95% dan cut lossnya sekitar 3,59% juga di 1530. Risk rewardnya masuk, tapi kalau ditarik sampai 1720 ya risk rewardnya 1:2 ya. Jadi tergantung Bapak Ibu lagi apakah mau beli atau enggak. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing juga boleh ya, mau diubah modifikasi silahkan, yang penting bisa profit. Kalau dilihat memang ini kalau ditarik ke bawah ya, ini kalau ditarik, nah ini sepertinya juga BBTN di tanggal 10 Juni membuat candle rejection dari trend line atau pola Pollinvest-nya. Ini dia membuat candle rejection dan hammer, dan besoknya dia rebound. Jadi sepertinya ya harusnya rebound minggu ini untuk BBTN. Tapi disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada INKP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,76% ke harga 8.350. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP bisa dikatakan gagal breakout resisten terdekatnya di 9.000 dan kembali turun ya. Waktu itu juga saya ada beli di 9.000 dan saya cut loss di 8.600. Itu kerugian sekitar, belinya di 9.000, cut lossnya di 8.600, sekitar 4% ya saya rugi. Jadi untuk INKP saya akan wait and see aja dulu ya. Mungkin 1-2 candle saya lihat nih, kalau masih tetap bertahan di 8.000 atau ke area supportnya ini, saya akan beli antri di sekitar 8.150. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Keputusan jual beli di tangan masing-masing, karena ya bisa dikatakan 8.000 ini area support kuat INKP, dan kemungkinan juga INKP kalau mantul dari supportnya 8.000 minggu ini, dia akan bergerak lagi di range harga supportnya 8.000 dan resistennya 9.000. Kan lumayan, sekitar 10% sampai 12% kalau dari support ke resisten terdekatnya 9.000. Jadi coba aja spekulasi buy, cut loss kalau jebol ya. Ini memang salah juga ya, padahal volume besar tapi ternyata gagal. Ya namanya trading, gak selalu market sesuai apa yang dianalisa. Jadi seperti itu. Untuk INKP minggu ini kemungkinan ya Senin dan Selasa masih bisa turun 1-2 candle lagi ya. Yang penting nggak jebol 8.000, ini aman. Kemungkinan juga INKP akan bergerak sideways di range harga support 8.000 dan resisten 9.000. Jadi seperti itu untuk INKP. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada TKIM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis 1% ke harga 9.200. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM ya bisa dikatakan juga gagal breakout EMA 200 dan resisten yang saya buat di 9.590 sampai 9.600 dan dia turun lagi. Dan apakah bisa spekulasi buy untuk TKIM? Tunggu dulu ya. Satu candle, mungkin 1-2 candle lagi juga. Kalau minggu ini TKIM mampu kembali ke atas 1.600, peluang bagus. Jadi untuk TKIM saya lebih ke wait and see aja. Saya lebih memilih untuk INKP ya, antara dua saham pulp and paper ini. Jadi saya lebih ke INKP, tapi tergantung masing-masing lah. Tapi kalau dilihat secara teknikal, memang TKIM yang lebih dekat dengan EMA 200. Kalau INKP jauh ya, tapi INKP ini kan bergerak sideways, jadi bisa dipakai atau ditradingkan untuk swing trade. Nah, untuk TKIM ini bisa juga, cuman tunggu dia kembali ke atas 9.600. Kalau Bapak Ibu yang mau beli di harga sekarang, ya resikonya kalau jebol low-nya di tanggal 28 Mei itu low-nya ada di 8.825 ya, Bapak Ibu bisa cut loss sekitaran di 8.625 bisa. Target profitnya di 9.800. Risk rewardnya hampir sama ya. Kalau tertarik boleh aja untuk TKIM. Dan TKIM ini akan bagus kalau bisa kompim tutup di atas 9.600, apalagi tutup di 10.000, itu peluang bagus. TKIM bisa terkonfirmasi juga kompim breakout dan TKIM akan membuat swing low barunya di 9.250. Sebelumnya dia membuat swing low barunya di 8.800. Bisa seperti itu juga ya. Jadi tinggal pilih aja nih mau INKP atau TKIM. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham ke-8. Ada IMAS yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 975 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan IMAS ini beberapa kali membuat candle rejection area 985 sampai 1000. Jadi untuk IMAS minggu ini juga masih coba berjuang, dan minimal minggu ini kalau bisa tutup di 1000 itu cukup bagus untuk IMAS. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau area base-nya ini dihapus, ya seperti ini pergerakannya. Kemungkinan IMAS ya kalau mau jebol 920 cut loss saja. Ini sekitar 5% ya. Supportnya di 940. Cut loss-nya ya bisa di 925 atau 920 sekitar 5%, dan target profit EMA 200-nya di 1035 sampai 1050 ya, sekitar 8%. Risk rewardnya masuk ya, 1:2. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja. Yang penting sabar. IMAS ya kalau dilihat memang sudah membuat swing low baru lagi ya. Nah, dia bergerak di dalam ya, bisa dikatakan uptrend, mulai uptrend ya. Tapi uptrendnya kurang terlalu, tapi masih agak miring ya, belum 45 derajat. Tapi ini arahnya ke atas. Jadi kalau saya lihat ya minggu ini potensi IMAS bisa sampai 1035 sampai 1050. Itu target aja ya. Belum tentu juga sampai. Nah, sebagai trader harus punya trading plan, punya strategi. Jadi seperti itu. Untuk IMAS sepertinya minggu ini juga peluang rebound. Kita langsung saja ke saham ke-9. Ada ASI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 2,31% ke harga 5.275. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI bisa dikatakan gagal breakout. Resistennya 5.350. Tapi dengan kondisi seperti ini, bisa dikatakan minornya juga mulai uptrend dan low-nya semakin naik. Jadi menurut saya ASI masih aman. Kemungkinan minggu ini atau hari Senin dan Selasa kalau market mendukung, ASI kembali ke 5.350. Jadi kalau ASI kembali ke 5.350 itu peluang bagus. Target selanjutnya terdekat uji 5.500.
Kalau itu mampu dilewati, ASI akan ke 5.690 dan kemungkinan ASI akan bergerak sideways di range sini ya. Kalau saya lihat ya ke sini arah pergerakannya. Supportnya 5.350, resistennya 5.680. Jadi kuncinya memang ASI ini hari Senin atau Selasa harus kembali ke atas 5.350. Untuk ASI ini kalau saya lihat ini terlalu dalam kalau cut loss ya. Kalau balik di harga sekarang juga dekat resisten. Nih cut lossnya 6%, target profitnya iya kalau ke atas risk rewardnya masuk kalau sampai 5.700, tapi kalau sampai 5.500 saja nggak masuk ya. Nah untuk ASI ini mending belinya juga bisa buy on breakout, tapi kalau Bapak Ibu mau coba beli di harga sekarang juga ya silahkan. Tinggal kalau ASI ini jebol 5.000, jual aja, bisa jual di 4.920 ya. Risknya sekitar 6%, kerugian 6,6%, target profit terdekat 5.500 itu sekitar 4,53%. Tapi kalau ASI mampu melewati EMA 200 nya atau breakout, sekali lagi bisa sampai 5.685. Jadi 7% risk rewardnya masuk, dan harga sekarang juga ASI masih murah. Kalau ditarik ini dari atas ya, dia masih dalam pola ini apa nih, ascending triangle. Dia bergerak masih di dalam channel. Ya sepertinya minggu ini kemungkinan ASI akan breakout lagi, resistannya 5.300. Jadi seperti itu. Untuk ASI kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BDMN yang ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 2.290. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN ini volume besar ya, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Ini bisa dikatakan juga ya dalam proses akumulasi kemungkinan, atau bisa juga ini dia pelan-pelan tapi buang barang. Nah, kuncinya memang kalau mau aman, BDMN minggu ini harus breakout 2.400 ya, dan jangan sampai breakdown dari 2.300. Ini kan dia breakdown tapi tipis saja 10 poin ya. Kemungkinan juga kalau memang market mendukung, kalau memang ini proses akumulasi, BDMN harusnya minggu ini rebound dan bagus lagi, bisa tutup di atas 2.400. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau dilihat histori sebelumnya, ini juga neckline ya, 2.290 sampai 2.300 tuh neckline cup and handle. Nah, jadi ini neckline seharusnya ini dipertahankan. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau BDMN membuat low baru. Low-nya hari Jumat kan ada di 2.260. Nah, kalau dia tutup di 2.240 atau 2.230 ya bisa cut loss, target profit terdekat 2.400. Jadi seperti itu untuk BDMN ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.